Wasit Arab Saudi Majid Muhammad pernah rugikan timnas Indonesia hingga takluk 0-3 dan kini kembali pimpin laga Indonesia U23 versus timnas Australia U23. Timnas Indonesia U23 darurat. Justin Hubner berpotensi mirip Andre Onana. Semakin menyala di Inggris, Elkan Bagot kembali bantu Bristol Rovers raih kemenangan. Dapat kartu merah, pelatih Persis berniat tarik Ramadan Sananta dari timnas U23 Indonesia. Rizky Ridho gelorakan semangat jelang lawan Australia. Timnas Indonesia U23 belum menyerah di Piala Asia. Prediksi line up timnas Indonesia U23 versus Australia U23 di Piala Asia ini. Justin Hubner akan jadi gelandang. Media Vietnam bela wasit Nasrullah Kabirov. Sudah ada Taufar, timnas Indonesia U23 harusnya jangan main kasar, bunyi media Vietnam. Pelatih Australia U23 hadapi Indonesia adalah hal yang menarik. Hasil Piala Asia U23 beda dengan Indonesia. Wakil ASEAN ini permalukan Irak dengan skor 2-0. Australia merasa akan diuji timnas Indonesia U23 setelah kucing-kucingan dengan Yordania. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Penunjukan wasit ini langsung mendapatkan respon dari pecinta sepak bola tanah air, sebab wasit 34 tahun ini pernah memberikan hasil buruk kepada timnas Indonesia U22, tepatnya di final SEA Games 2019. Saat itu timnas Indonesia U22 bertemu timnas Vietnam U22 di final SEA Games. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Sapri saat itu berupaya membalaskan dendamnya setelah skuad Garuda Muda kalah 1-2 dari Vietnam di fase grup. Namun ketika ingin membalaskan dendam, sang jenderal lapangan tengah Evan Dimas justru mengalami cedera di awal laga. Gelandang yang kini merumput bersama PSIS Semarang itu cedera setelah engkelnya disenggol fullback kiri Duan Van Hau. Hilangnya Evan Dimas membuat permainan timnas Indonesia U22 bak kehilangan arah. Singkat kata, timnas Indonesia U22 kalah 0-3 dari Vietnam U22. Saat itu gol-gol timnas U22 Vietnam diciptakan Duan Van Hau pada menit 39 dan 73. Sementara satu gol lainnya dilesakan Dong Hung Dong di menit 59. Sekarang harapannya wasit Majid Muhammad dapat bekerja secara maksimal. Menarik menanti hasil yang didapatkan timnas Indonesia U23 kontra timnas Australia nanti. Jika ingin menjaga peluang lolos ke perempat final, timnas Indonesia wajib menang, minimal imbang lah lawan Australia. Justin Hubner berpotensi tampil melawan Australia meski satu hari sebelumnya bermain untuk Keizo Osaka di Jepang. Waktu yang teramat singkat itu seharusnya tak dilakukan pesepak bola profesional level tinggi. Skuad Garuda dalam kondisi terjepit di Piala Asia ini setelah kekalahan 0-2 dari Qatar dalam laga grup pertama di 15 April lalu. Hasil buruk tersebut didapat akibat sederet keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov dan VAR yang menguntungkan tim tuan rumah. Pada laga yang menjadi debut Indonesia Piala Asia U23 tersebut, wasit memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner, Ramadan Sananta, dan pastinya Ivar Jenner dipastikan absen dalam 2 laga melawan Australia. Sedangkan Ramadan Sananta tak boleh bermain dalam 3 laga ke depan. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong memiliki stok tipis di lini tengah, bisa memaksakan Justin Hubner untuk bermain di sana. Pertandingan Indonesia melawan Australia sendiri akan digelar pada Kamis 18 April 2024. Masalahnya adalah Justin Hubner masih berada di markas Keizo Osaka untuk membela tim Jepang itu. Justin bisa langsung terbang ke Qatar setelah laga tersebut, lalu diturunkan melawan Australia dalam tempo 24 jam. Hal itu bisa terwujud karena Sintayong sebelumnya tak ragu memainkan pemain yang baru tiba ke Qatar tanpa memberikan waktu istirahat. Seperti contohnya Nathan Jo Ayeon yang baru tiba pada hari pertandingan melawan Qatar Senin lalu. Pemain SC Heerenveen itu tiba di Doha, Qatar pada 15 April pagi. Malamnya langsung bermain di babak kedua melawan Qatar setelah Garuda Muda bermain dengan 10 orang. Kasus Justin Hubner mirip akan seperti yang dialami oleh Andre Onana di Piala Afrika bulan Januari silam. Onana waktu itu masih bermain untuk Manchester United kalah melawan Tottenham Hotspur pada 13 Januari. Keesokan harinya dia sudah di Pantai Gading untuk bermain bagi Kamerun yang hendak melawan lawannya. Meski baru tiba di stadion beberapa jam menjelang kick-off, Onana mengira akan dimainkan sebagai starter. Untung saja pelatihnya waktu itu menganggap Onana tak berada dalam kondisi yang siap dan memainkan kiper pelapis. Pernyataan ini diselimuti Sintayong. Apakah akan mengikuti langkah pelatih tersebut atau tak peduli fisik pemain dan memaksakan Justin Hubner bermain full? Yang pasti duel kontra Australia ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi timnas Indonesia di grup A. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot semakin menunjukkan eksistensinya di sepak bola Inggris. Bagot kembali berperan besar dalam pertandingan klubnya Bristol Rovers. Diketahui Bristol menjamu Cambridge
United dalam laga lanjutan League One. Tim Elkan Bagot itu mampu meraih kemenangan 1-0. Satu-satunya gol Bristol Rovers dicetak oleh Chris Martin pada menit ke-87. Sebenarnya Martin berkesempatan mencetak 2 gol pada laga itu. Sayangnya eksekusi penaltinya pada babak pertama ditahan kiper Cambridge United. Kemenangan ini membuat Bristol Rovers ada di posisi 14 klasemen sementara League One. Elkan Bagot dan kawan-kawan memiliki 57 poin dari 44 pertandingan. Elkan Bagot sendiri dimainkan sebagai starter pada laga melawan Cambridge United. Pemain berusia 21 tahun itu tampil solid. Bagot yang diduetkan dengan Connor Taylor di lini belakang, mereka tampil apik. Cambridge United pun hanya mampu melepaskan 2 tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Ini adalah penampilan ke-12 Elkan Bagot sejak dipinjamkan Bristol Rovers dari Everton pada musim dingin lalu. Bagot mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kesempatan bermain yang cukup. Elkan Bagot saat ini masih berusia 21 tahun. Sejatinya, pemain timnas Indonesia ini masih bisa berlaga bersama timnas U23. Namun sosok Elkan Bagot tampaknya sangat dibutuhkan oleh Bristol Rovers. Klub tersebut tak melepas sang bek jangkung untuk berlaga di Qatar. Status Piala Asia U23 2024 yang tak masuk kalender FIFA pun menjadi kendala. Pada akhirnya Bagot harus absen di ajang itu. Pelatih Persis Solo, Milomir Silgia, mengungkapkan keinginannya menarik Ramadan Sananta dari timnas Indonesia U23. Seperti yang kita ketahui sendiri, Sananta kini sedang memperkuat timnas Indonesia U23. Pemain berposisi sebagai striker itu lalu sempat turun ke lapangan untuk bermain pada laga pembuka timnas U23 melawan Qatar. Namun sayangnya penampilan Sananta jauh dari kata memuaskan. Mantan pemain PSM itu langsung mendapatkan kartu merah dari wasit setelah melakukan pelanggaran berbahaya dengan menginjak kaki lawan. Kejadian ini membuat Ramadan Sananta terancam absen dalam 3 pertandingan. Bahkan Sananta berpeluang tak akan tampil di Piala Asia kecuali timnas U23 lolos dari babak penyisian grup. Hal tersebut yang mendasari keinginan Milomir untuk menarik Ramadan Sananta dari timnas Indonesia. Pelatih yang sering disapa Milo itu lalu mengungkapkan niatnya menjalin komunikasi dengan pihak manajemen Persis. Milo berujar, "Karena beberapa kali kita melepas pemain yang kemudian kembali dalam keadaan cedera. Menurut saya lebih baik tetap ada di sini karena akan berkontribusi untuk tim," kata Milo. Lebih lanjut, Milo berharap supporter tak memberikan tekanan kepada Sananta bila benar-benar ingin kembali ke Persis. Menurutnya seorang pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia harus melakukan adaptasi. Lebih lanjut ia berkata, "Untuk kasus Sananta kadang ketika kembali ke klub tidak dalam kondisi terbaik. Kami berusaha untuk memainkannya. Kadang ada situasi di lapangan secara taktikal mungkin membuat dia harus beradaptasi. Dan kadang orang berpikiran dia mencetak 5 atau 6 gol, seperti yang dialami Riyandi juga. Tapi apabila situasi kemungkinan bisa dilepas lebih awal, saya akan berdiskusi dengan manajemen untuk kondisi Sananta selanjutnya," tutur Milo. Sementara itu Persis dijadwalkan melawan Persija pada Rabu 17 April 2024. Ini merupakan laga pekan ke-31 yang bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Peluang timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 masih terbuka lebar. Syaratnya tim berjulukan Garuda Muda itu harus bangkit dari kekalahan kontra timnas Qatar U23. Hasil negatif dari Qatar U23 membuat timnas Indonesia menjadi juru kunci grup A Piala Asia U23. Garuda Muda masih nihil poin dari 1 pertandingan. Selanjutnya timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Australia U23 dalam laga kedua grup A Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha pada Kamis 18 April 2024. Sebelumnya Australia U23 terpaksa berbagi poin dengan timnas Yordania setelah bermain imbang 0-0 di Abdullah bin Khalifa Stadium. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho memastikan menolak menyerah di Piala Asia U23. Bek berusia 22 tahun itu berjanji bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi Australia U23. Tentunya persiapan lebih baik. Kami akan bekerja keras lagi dan tidak akan menyerah sampai di sini, ujar Rizky Ridho. Sesudah Australia U23, timnas Indonesia U23 akan menantang Yordania U23 dalam match di terakhir grup A. PSSI menargetkan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Untuk itu, Garuda Muda harus menjadi juara atau runner up di grup ini.
Setelah kalah 0-2 dari timnas Qatar U23, timnas Indonesia U23 kembali melanjutkan perjuangan mereka di lanjutan grup A Piala Asia U23. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di match kedua grup A, tepatnya pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemenangan atau minimal hasil imbang dibutuhkan timnas Indonesia untuk menjaga asa peluang lolos ke perempat final. Di laga nanti, pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong dipastikan tidak bisa menurunkan dua pemainnya yang terkena kartu merah. Meski tidak diperkuat dua nama di atas, Shin Tae-yong diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya 3 bek bersejajar ditempatkan Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Nathan Jo Ayeon. Perpaduan ini diharapkan tampil solid mengalau semua serangan yang dilancarkan oleh para timnas Australia U23. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Fajar Fatur Rahman. Pahlawan timnas Indonesia U22 itu menjuarai SEA Games 2023 ini diharapkan bisa tampil menjadi pembeda. Untuk posisi wingback kiri ada Pratama Arhan. Dua wingback ini bakal mengempit dua gelandang sentral yang diisi Arkan Fikri dan juga Justin Hubner. Justin Hubner yang menggunakan nomor punggung 10 di Piala Asia U23 2024 bakal diplot menggantikan posisi Far Jenner. Bagaimana untuk mengisi lini depan? Jelas, Witan Sulaiman bertugas sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand sendiri sebagai winger kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah. Media Vietnam Soha VN membela wasit Nasrallah Kabirov yang memimpin jalannya laga timnas Indonesia versus timnas Qatar di matchday pertama grup A Piala Asia U23. Soha menilai seharusnya para pemain timnas Indonesia tidak bermain kasar ketika turun di turnamen yang menggunakan video assistant referee atau VAR. Kekalahan 0-2 ini tentu membuat pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhannya berpikir lebih serius mengenai gaya permainan yang mereka terbilang kasar, terutama di turnamen dengan VAR, tulis media Soha. Dalam laga semalam, timnas Indonesia U23 tampil mengesankan dan mampu memberikan perlawanan kepada Qatar sepanjang babak pertama. Pertandingan yang berlangsung di Jassim bin Ahmed Stadium Senin 15 April 2024 malam, bahkan mereka nyaris mencetak gol lewat tandukan Muhammad Ferrari dan tendangan Rafael Struijk yang membentur tiang gawang. Keadaan baru berbalik ketika Qatar mendapatkan hadiah penalti dari wasit usai Rizky Ridho dianggap melanggar Mahdi Salim. Padahal awalnya wasit ini justru memberikan pelanggaran untuk Indonesia, tetapi setelah wasit VAR dari Thailand menyuruh untuk melihat tayangan ulang, ia mengubah keputusannya dan menunjuk titik putih. Karena itu, media Vietnam satu ini, Soha, meledek timnas Indonesia U23 atas kekalahan tersebut. Mereka menilai wasit VAR dari Thailand membuat tim merah putih kesal dengan pertandingan itu, dan mereka menganggap Far Jenner bermain sangat buruk. Media itu menuliskan, wasit Thailand turun tangan. Bintang naturalisasi itu bermain buruk hingga membuat Indonesia benci hari pembukaan turnamen Asia, tulis media Soha. Bahkan Soha memberikan pembelaan kepada wasit atas keputusan memberikan Far Jenner kartu kuning, karena menurut mereka gelandang berusia 20 tahun itu benar-benar menginjak Saif Hasan. Padahal sangat jelas terlihat dari tayangan ulang tidak ada kontak fisik sama sekali yang terjadi dan Salim hanya berpura-pura kesakitan. Tertinggal Indonesia harus mendapatkan kesulitan ketika tetap di awal babak kedua. Jenner mendapatkan kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan. Dalam kedua situasi kartu kuning tersebut, Jenner menjegal bola dengan bagian bawah sepatunya hingga keputusan wasit tidak dapat dipermasalahkan, tutup media Soha. Timnas Indonesia U23 dan timnas Australia U23 sama-sama gagal meraih kemenangan dalam laga perdana mereka di grup A Piala Asia U23. Garuda Muda diketahui kalah 0-2 dari tim tuan rumah Qatar. Pada hari yang sama, Australia juga gagal meraih kemenangan. Skuad muda Australia harus puas bermain imbang dengan skor 0-0 saat menghadapi timnas Yordania U23. Timnas Indonesia U23 dan timnas Australia U23 akan bertarung pada laga kedua grup A yang akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium. Pelatih timnas Australia U23 Tony Whitmar antusias menyambut pertandingan melawan timnas Indonesia U23. Bahkan pelatih ini menyebut laga itu akan berjalan menarik. Ia berujar, "Kami menantikan Indonesia yang akan menjadi pertandingan yang sangat bagus," ujar Whitmar dikutip dari Socceroos.
Tony Pitmar pun menyatakan dirinya tak meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Sosok berusia 53 tahun itu justru cukup mengagumi kekuatan Garuda Muda. Apalagi ia melihat fakta banyaknya penggawa timnas Indonesia U23 sudah tampil di Piala Asia level senior awal tahun lalu. Tony merasa Piala Asia U23 2024 sangat bagus bagi skuadnya. Mereka bisa mendapatkan pengalaman menghadapi tim-tim yang bagus. Ia berujar, "Jadi itulah tujuan kami di sini. Kami di sini untuk diuji melawan tim-tim yang bagus. Tipe sepak bola yang berbeda dan itu hanya akan membuat para pemain kami menjadi lebih baik. Demi pengalaman," tandas Pitmar. Thailand sukses meraih kemenangan dalam pertandingan grup C Piala Asia U23 2024. Padahal lawannya terbilang tidak mudah. Thailand harus melawan tim sekelas Irak di Stadion Al Jonoub Al Warqah. Thailand berhasil unggul 2 gol tanpa balas lewat gol yang dilesakan oleh Waris Choltong dan Treksak Phonphaimai. Pemain Thailand pun tampak membuat Irak frustasi. Terlihat salah satu pemain Nihat Muhammad sampai diusir dari lapangan di menit ke-71 yang menerima kartu kuning kedua setelah menekel pemain Thailand. Unggul jumlah pemain tidak membuat Thailand bernafsu menambah keunggulan. Skor 0-2 cukup bertahan hingga usai dan memastikan 3 poin sementara untuk wakil ASEAN ini. Sedangkan di wakil ASEAN lainnya, yaitu Indonesia terpaksa menelan kekalahan 0-2 dari Qatar dengan diwarnai 2 kartu merah dan kecurangan wasit. Pelatih timnas Australia U23 menantikan timnas Indonesia setelah diimbangi timnas Yordania. Tony Pitmar menggambarkan bahwa Australia U23 bermain kucing-kucingan karena Yordania U23 bertahan dengan kuat dan disiplin meski diserang secara terus-terusan. Selesai ditahan Yordania, Australia sudah tidak sabar menjalani laga kedua grup A Piala Asia U23 kontra Indonesia. Ia berujar, "Kami menantikan duel kontra timnas Indonesia U23 yang akan menjadi pertandingan yang sangat bagus. Kami di sini untuk diuji menghadapi lawan-lawan yang bagus, berbagai jenis sepak bola dan membuat permainan kami menjadi lebih baik melalui pengalaman." Timnas Indonesia U23 tidak lebih baik dari Australia U23 dalam urusan pembuka Piala Asia U23. Armada Sintayong itu kalah 0-2 dari timnas Qatar di Jassim bin Ahmad Stadium. "Kami tahu sebelum memasuki turnamen ini tidak akan ada pertandingan yang mudah. Ini jadi awal platform kami untuk turnamen ini," ungkap Tony Pitmar. Di klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024, Australia U23 menduduki peringkat kedua dengan 1 poin dari 1 laga. Sedangkan timnas Indonesia U23 di posisi buncit lewat 0 angka dalam 1 penampilan. Australia U23 menargetkan untuk lolos ke Olimpiade Paris, Prancis pada 2024. Untuk itu, mereka perlu lebih dulu menjadi juara atau runner up grup Piala Asia U23. Sedangkan timnas Indonesia U23 diminta melangkah ke babak 8 besar Piala Asia U23 sembari sesekali mengintip peluang untuk masuk semifinal demi tiket Olimpiade Paris. Di samping itu, PSSI melayangkan protes ke AFC karena keberatan dengan keputusan sang wasit yang kontroversial sehingga merugikan skuad Garuda. Hendry Irawan mengatakan bahwa protes yang dilayangkan PSSI ke AFC karena merasa kecewa dengan keputusan wasit. "Tentu kita semua kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit VAR yang semuanya bisa melihat bahwa mereka banyak memberikan keputusan-keputusan yang merugikan untuk timnas Indonesia," ujar Hendry Irawan. Hendry mengakui bahwa hasil pertandingan pun tak akan merubah. Akan tetapi protes ini dilakukan demi kebaikan ke depannya menurutnya.
Andre mengatakan bahwa ia tak ingin di ajang sebesar Piala Asia U23 ini masih ada keputusan yang membuat tim dan klub merasa dirugikan. Oleh karena itu, PSSI melayangkan protes dengan harapan semua pihak bisa memperbaiki ini semua, khususnya buat wasit. Ia menegaskan agar perangkat pertandingan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Menurutnya, sebagai perangkat pertandingan dalam turnamen besar, tak boleh ada pihak yang terlihat dirugikan. Untuk itu, manajer timnas Indonesia U23 berharap kedepannya semua perangkat pertandingan bisa lebih baik. Sementara itu, dengan hasil kekalahan itu, timnas Indonesia saat ini berada di posisi juru kunci grup A. Timnas Wan Sinteyong ini diwajibkan menang 2 kali atau setidaknya seri dan 1 kali menang agar bisa lolos ke babak berikutnya.